Perkenalkan, nama saya Steviana Elizabeth Tompo dengan NIM 20101103033, Program Studi Matematika, Universitas Samratulangi Manado. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi. Jadi saat ini saya akan menunjukkan cara membuat presentasi PowerPoint untuk pemula. Nah, di sini saya telah membuka Microsoft PowerPoint saya. Nah, di sini telah tersedia template-template default atau template-template dasar yang ada di PowerPoint. Nah, sebagai informasi, dalam video ini saya menggunakan Microsoft PowerPoint versi 2013. Nah, setelah tampilan bagian pertama seperti ini, kita bisa memilih template mana yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa pilihan template yang disediakan. Kita dapat memilihnya sesuai dengan pilihan kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan template kosong ini atau blank presentation. Kita tinggal klik saja, maka kita akan masuk pada tampilan utama dari aplikasi PowerPoint. Di sini juga kita dapat memilih template sesuai dengan keinginan kita, yaitu caranya tinggal klik menu desain. Nah, di sini masih banyak template yang dapat kita gunakan, dapat kita pilih sesuai dengan presentasi dan siapa audiens kita nanti. Nah, di sini ada beberapa pilihan dapat kita pilih, dan kali ini saya akan menggunakan template yang ini. Kemudian selain itu, pada menu varian kita dapat memilih warna yang kita inginkan, seperti orange, merah, hijau, dan juga biru. Selain itu, di sini juga masih banyak sekali warna yang dapat kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan warna hijau. Kemudian di dalam slide ini, karena ini merupakan slide pertama, biasanya dalam slide pertama itu berisikan judul dan subjudul. Nah, yang di atas ini untuk judulnya, sedangkan yang di bawah ini untuk bagian subjudulnya. Untuk judulnya, sebagai contoh saya mengambil judul Pancasila. Kemudian untuk subjudulnya misalnya Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ukuran, warna, bahkan model font. Nah, sedangkan yang ada ini merupakan warna, ukuran, model standar dari template yang saya pilih. Misalnya jika kita ingin merubah ukurannya, yaitu caranya kita membuka ukurannya, kemudian pada tab font kita pilih di bagian font. Di sini ada ukuran font, kita dapat merubahnya di sini, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, saya akan mengubahnya menjadi 72. Selain itu, kita bisa memberikan efek tebal dan juga efek shadow agar lebih menarik lagi. Kemudian kita ganti juga di bagian subjudul. Caranya masih sama, yaitu dengan cara memblok tulisannya, kemudian klik font. Di bagian font kita bisa merubahnya. Saya ingin fontnya diubah menjadi 8, kemudian kita bisa juga merubah tulisannya seperti ini, ataupun
Selain itu juga teman-teman, kita bisa merubah posisinya, yaitu tinggal kita dark bagian kanan, kemudian kita tarik. Inginnya saya dia di bagian atas ini. Begitu juga dengan subjudulnya, kita bisa tarik sesuaikan dengan letak yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Selain itu juga, jika teman-teman ingin menambahkan gambar, silakan tinggal copy gambar yang sesuai, lalu disesuaikan dengan ukurannya. Nah, pada presentasi PowerPoint saya saat ini, saya akan menambahkan gambar sesuai dengan judul Pancasila. Saya akan menambahkan gambar lambang dari Pancasila. Ya, caranya yaitu kita klik menu insert, di bagian menunya kita pilih pictures, kemudian kita cari gambar yang akan kita masukkan. Lalu kita atur penempatan gambarnya di mana, yaitu sama dengan tadi, kita dark bagian kanannya dan kita sesuaikan. Ini juga bisa kita atur kecil besarnya. Berikutnya kita tambahkan dengan slide content atau slide isi. Caranya kembali ke tab home, kemudian kita klik segitiga kecil di bawah new slide, kita klik, maka di sini akan muncul banyak sekali pilihan slide untuk slide-slide berikutnya. Nah, di sini saya akan memilih slide title and content. Tinggal klik saja. Nah, di sini akan saya isi teks sila-sila dari Pancasila. Nah, di sini terdapat dua bagian. Ini bagian untuk title-nya, sedangkan yang ini untuk kontennya sendiri atau isinya sendiri. Karena di sini bahwa di bagian bawahnya merupakan judul, kita tukar dengan bagian atas. Caranya sangat mudah, tinggal kita dark, kemudian kita gunakan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, judulnya di sini kita isi seperti tadi, yaitu masih sama, yaitu Pancasila. Kemudian isi dari Pancasila, namanya satu ketuhanan yang Maha Esa sampai seterusnya. Lebih singkat, saya copy paste saja seperti ini. Pada bagian isinya, di sini bukan berupa angka 1, 2, 3, 4 atau 5, melainkan bullet point. Jika Anda ingin mengganti bullet point dengan angka, silakan diblok, kemudian perhatikan di bagian grup paragraf. Kita blok terlebih dahulu. Kita pergi ke bagian grup paragraf di sini, kemudian di bagian sini kita ubah menjadi angka. Kita pilih sesuai keinginan kita. Di sini saya akan pilih standar yang ini. Nah, di sini sudah berubah, bukan lagi bullet point, melainkan sudah angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika hurufnya kurang besar, Anda dapat mengaturnya. Klik tab home, kemudian ubah ukuran fontnya. Di sini saya ubah menjadi ukuran 28. Kemudian Anda bisa juga memaksimalkan ukuran slide-nya dan juga bisa menggantikan
warna dari tulisannya atau dari fontnya seperti ini. Kemudian kita atur. Nah, di sini saya akan merubah warna fontnya agar lebih menarik lagi. Saya akan merubah warnanya menjadi warna hitam seperti ini. Kemudian pada bagian Pancasilanya juga kita ganti ukurannya. Saya akan mengganti ukurannya menjadi 40 saja, seperti itu. Lalu saya akan memberikan efek tebal dan juga shadow. Untuk lebih indah, kita bisa memanfaatkan fitur Smart Art yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Begitu kita blok tulisan. Kemudian kita klik segitiga yang ada di bawah Convert to Smart Art. Di sini ada banyak sekali jenis yang dapat kita pilih. Jika kita ingin melihat lebih banyak lagi, kita boleh klik di More Smart Graphic. Nah, di sini akan muncul banyak sekali pilihan. Dan saya akan memilih jenis yang seperti ini karena bentuknya berurutan. Nah, jangan lupa klik OK. Selain itu, juga dapat memilih warnanya atau merubah warnanya dari yang biasa ke warna yang lebih. Bisa pilih di Change Colors. Nah, ini saya warnanya seperti ini. Sesudah itu, kita dapat mengatur posisinya dengan cara kita mengklik saja pada bagian ini, kemudian kita atur sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Sesuaikan dengan bagian judul. Kemudian ini bisa kita perbesar tulisannya jadi 20, kemudian kita buat rata kiri, begitu juga seterusnya. Juga bisa kita ubah warnanya agar lebih menyatu. Kita ganti saja warnanya menjadi hitam. Begitu seterusnya sampai sekarang. Nah, kira-kira seperti ini. Maaf, ada kesalahan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan di bagian kiri atau sisi kiri bidang Smart Art ini
Lingkaran ini bisa diisi dengan gambar, tentunya gambar yang sesuai teks yang ada di Smart Art tadi. Contohnya yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa. Barangkali yang sesuai adalah gambar bintang, kemudian kita sesuaikan dengan gambar-gambar atau lambang-lambang yang ada dalam Pancasila. Untuk memasukkan gambar, caranya pertama-tama kita copy lebih gambar bintang. Kita klik kanan di bagian ini, kemudian kita paste. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan gambar-gambar. Untuk lambang yang kedua, kita masukkan gambaran seperti tadi. Yang ketiga yaitu warnanya. Yang keempat itu Bapak Banteng. Dan gambar yang terakhir lagi dan kapas. Nah, barangkali seperti ini. Semua gambar telah terisi di bagian Smart Art-nya. Kemudian kita akan menambahkan slide penutup. Nah, cara menambahkan slide penutup sama seperti tadi. Kita klik segitiga di menu Home, segitiga di bawah New Tab. Nah, kemudian kita pilih slide yang akan kita gunakan. Untuk penutup kita hanya membutuhkan judul saja. Kemudian kita klik di sini, hanya ada satu area teks saja. Seperti ini. Ini hanya ada satu daerah saja. Maka di sini kita akan coba. Nah, dia akan muncul satu persatu seperti ini. Kita lanjut. Lagi kita bisa memberikan animasi pada slide-slide ini. Untuk memberi animasi, caranya kita kembali ke slide awal, slide pertama, kemudian klik slide pertama ini. Di bagian Pancasila ini kita bisa kliknya, kemudian di bagian animation kita buka. Di sini akan ada banyak sekali animation yang bisa kita gunakan. Jadi saya akan menggunakan fly in. Nah, begitu juga dengan bagian sudutnya. Saya blok terlebih dahulu, kemudian saya gunakan fly in. Dan untuk gambarnya saya pilih shade. Saya pilih bagian shade ya. Saya gunakan shape maksud saya. Nah, seperti ini. Memberikan animation pada slide penutup, kita klik pada teks terima kasih. Pada teks terima kasih, sama seperti tadi, kita klik type animation, sudah muncul seperti ini. Kemudian sini saya akan memilih grow atau shrink. Itu
saya akan menggunakan jenis yang itu, kemudian kita akan mencobanya dari awal. Jika Anda ingin memberi efek transition, kita samakan saja ketiga-tiganya, yaitu kita klik ketiga slide ini, terus kita transition, kemudian saya akan bukan vortex. Ini saya gunakan vortex, maka saya gunakan vortex. Nah, saat ini kita akan mencobanya. Nah, teman-teman sudah melihat hasil akhirnya. Mungkin hanya sekian dari video tutorial PowerPoint, pembuatan PowerPoint untuk pemula. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Sekian dan terima kasih. Untuk judul isi Pancasila saya menggunakan fly-in. Saya gunakan fly-in. Di sini jika Anda menginginkan sila-sila dari Pancasila ini tampil satu persatu, pertama kita buat dulu fly-in. Kita buat dia fly-in terlebih dahulu. Kemudian jika Anda ingin tampil satu persatu, Anda harus mengatur di bagian animation pane. Nah, di bagian animation pane ini seperti ini tampilannya. Anda klik bagian segitiga kecil di bawah ini, kemudian Anda tinggal merubah di bagian efek. Sini silakan diatur misalnya efek untuk berakhirnya saya naikkan, timingnya tetap, dan paling penting di bagian Smart Art Animation as one object, one by one. Terus jangan lupa klik OK. Nah, maka sekarang tampilannya akan berbeda. Mari kita coba terlebih dahulu. Kita coba. Nah, maka di sini silakan tulis. Misalkan saya akan menulisnya dengan kata terima kasih. Kemudian kita tetapkan di tengah-tengah. Ini. Kita juga bisa merubah tulisan untuk hurufnya, ukurannya menjadi intinya saya 70. Saya beri efek tebal dan juga shadow. Jangan lupa untuk menyusunnya lebih baik lagi seperti itu. Atau Anda juga bisa menggunakan huruf dari cara lain. Misalnya Anda klik menu insert, kemudian Anda buka atau klik word art. Selanjutnya silakan pilih huruf mana yang akan Anda gunakan. Saya akan menggunakan seperti ini. Nah, jika kita ingin yang seperti ini, kita bisa hapus yang pertama. Kita hapus saja. Kemudian kita tulis kembali akan kita inginkan seperti terima kasih. Seperti itu saya akan membuat tulis lebih besar lagi. Ukuran 42. Saya beri efek tebal dan juga
itu. Kemudian jika teman-teman ingin lebih baik lagi, di bagian menu format bisa kita atur efek teks. Nah, di bagian dan saya ingin dia bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kita bisa melebarkan dia sesuai inginnya kita. Atur di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jika Anda juga ingin background slide ini menggunakan foto Anda tinggal klik kanan pada slide ini, kemudian kita klik format background. Nah, di sini kita klik lagi picture of text to fill. Nah, juga kita bisa merubah dengan foto-foto yang kita inginkan. Slide ini kita buka di menu file. Nah, di sini akan ada gambar yang kita inginkan. Saya akan mencoba menggunakan gambar Pancasila yang tadi. Nanti akan muncul seperti ini. Agar warnanya lebih menarik lagi dan warnanya lebih baik lagi. Kata terima kasih ini kita pindah di bagian bawah saja seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira background dari slide yang akan muncul seperti ini.